Pembicaraan malam ini dengan anak saya adalah sesuatu yang saya pengen tahu sebagai orang tua karena memang belum pernah tahu. Apa yang sebagaimana Dede ketahui, dulu dari mulai kecil sampai SMP sampai SMA kelas 1 malah badan kamu tuh tambun. Tambun tuh apa? Mungkin ada Gendut. Tambun tuh gendut. Kalau kalau dulu ya joknya zaman dulu adalah bayi gendut. Itu joknya zaman dulu ya. Jok zaman dulu. Nah, sekarang kamu badannya sporty banget. Sporty banget. Apa yang memotivasi kamu itu sampai badannya jadi seperti ini? Pengen nge-gym, maksa-maksa pengen nge-gym. Jadi kita jelasin kronologi dari awalnya. Jadi dari awal memang dikasih uang jajan sama orang tua tuh aman, gampang, dan menyenangkan. Dan itu juga gak ada yang ngajarin kalau laki-laki itu memang hidupnya tuh harus keras, kuat untuk keberlanjutan setelah dewasa. Enggak, Bapak nggak ngajarin kalau Dek, kamu tuh harus kurus. Enggak, Bapak nggak ngasih tahu kayak gitu. Jadi kronologi awalnya kenapa saya bisa nge-gym kayak gini, pertama tentu di sekolah pernah dibilang, "Wah, saya gendut banget," kalau di bahasa Sunda. Seperti dibully gitu. Seperti dibully. Ya, itu yang menyadarkan langkah awal ketika, oh iya, gua tuh gendut banget ya. Iya. Mungkin saya adalah salah satu orang yang mendukung pembulian. Oh, kenapa? Bagi laki-laki. Iya. Kalau perempuan saya tidak terima. Tapi kalau sebagai laki-laki kalau dibully aman-aman aja. Karena apa? Karena menyadarkan seseorang bahwa itu tuh kamu itu kurangnya A loh. Gitu. Jadi ngebully positif ya. Membuli untuk supaya orang itu menyadari kekurangannya. Ya. Artinya ngebully dalam tanda petik, bukan ngebully yang seperti terkenal sekarang bahwa yang namanya pembulian itu atau ngebully itu adalah mendaunkan orang, menghina-hina orang, kan, akan kekurangannya. Tapi kamu itu membuli dalam arti membuli positif kepada teman-teman supaya dia menyadari kekurangannya gitu. Betul. Dan tergantung individunya juga. Ada beberapa individu yang kalau diomongin secara verbal seperti itu malah sakit hati, depresi, dan juga misalnya malah nangis kayak gitu. Oh, ada beberapa individu kayak gitu. Tapi ya zaman sekarang banyaknya kayak seperti itu. Tapi kalau aku menyadarkannya, oh iya ya, gue tuh gendut tuh. Jadi apa yang harus berubah di dalam diri gue? Nah itu salah satu awal mengapa pengen nge-gym. Dan juga gak ada juga, misalnya di masa depan udah dewasa juga gak ada wanita yang suka cowok yang lemah gitu. Misalnya Cowok gendut gitu, cowok lemah gimana? Cowok gendut gak bisa kombatif, gak bisa bertarung kalau di jalan. Misalnya nih, aku sama cewek lagi jalan berdua di Kota Braga, di Bandung lah, dimanapun di jalan, lagi jalan gitu. Tiba-tiba ada copet atau ada yang begal, cewek mengharapkannya apa? Si cowok untuk melindungi si ceweknya dong. Iya. Kalau gendut nggak bisa leha-leha kayak gini. Kalau misalnya kita sebagai figur yang misalnya kuat, tokoh yang kuat, kita tuh bisa mengintimidasi individunya. bisa ngebales gitu. Iya. Ini orang kayaknya bisa mempertahankan diri gitu. Ini orang kayaknya nggak bisa digelutin. Tapi kan kalau orang gendut berkacamata wibu kan nggak bisa. Nah ini mah orang wibu, orang gendut tinggal ditonjok doang nih. Orang gendut berkacamata jelek lagi. Iya. Nah itu dia. Iya. Nah itu yang pertama kalau secara wanita. Yang kedua nggak ada temen yang pengen punya teman yang nggak bisa berkelahi. Iya dong. Misalnya bapak terlibat masalah di jalan, bapak mengharapkannya teman bapak yang bisa
ini temen pasti kalau gua telepon dia datang dia nyelamatin gua. Iya. Pasti kan. Kalau misalnya bapak punya temennya tuh gendut cowok gak punya masa depan apa, saya mau mungkin jawab ya teman. Dia gak mungkin jawab gitu ya. Gak ngarepin gitu. Pasti sieuneun. Pasti takut dia pasti gak berani nyelamatin gua. Itu. Iya. Salah satu kenapa sebagai laki-laki itu kewajiban. Terus pikirannya gimana? Apakah idenya tuh apakah saya harus merubah badan saya dengan cara nge-gym? Kenapa nggak dengan cara olahraga biasa yang nggak nge-gym gitu, olahraga lari misalnya, set up restock sendiri gitu? Kok kepikiran nge-gym?